Upaya pembersihan material vulkanik pasca letusan Gunung Semeru terus dilakukan petugas gabungan Kabupaten Lumajang. Endapan abu vulkanik tebal mulai dibersihkan dengan menggunakan satu alat berat. Sigap darurat bencana Polda Jawa Timur diterjunkan untuk membantu evakuasi barang milik pengungsi, saudara. Polisi juga bersiaga dan juga menghimbau warga yang berada di titik wilayah yang dimungkinkan menjadi lintasan awan panas. Evakuasi difokuskan terhadap barang berharga milik pengungsi seperti perhiasan, dokumen penting, barang elektronik hingga perlengkapan rumah. Lalu seperti apa penanganan pasca erupsi Gunung Semeru, saudara? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Pak Agus Triyono. Selamat petang, Pak Agus. Selamat petang, Pak Yasir. Tentu Anda dan juga tim gabungan terus berupaya untuk memberikan penanganan terbaik untuk para pengungsi. Yang ingin kami tanyakan, update terbaru penanganan pengungsi saat ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih, Mas Yasir. Di hari yang kelima ini kami tetap melakukan penanganan kedaruratan, khususnya adalah penyelamatan warga. Dalam kegiatan penampungan pengungsian, alhamdulillah di hari yang kelima, hari keempat di malam, jumlah pengungsi sudah relatif berkurang karena sebagian rumah yang tidak terdampak berat bisa ditempati. Dan itu memang agak jauh karena terdampak debu saja. Per tadi malam, di dua lokasi pengungsian ada sejumlah 477 jiwa yang mengungsi di dua tempat, yaitu di SD Supiturang 04 dan di SMP Negeri 02 Pronojiwo. Kemudian beberapa instansi terkait dan seluruh relawan melaksanakan kegiatan penebalan tanggul yang dimotori oleh BPWS bersama aparat TNI menggunakan kendaraan berat guna mengantisipasi apabila terjadi lahar dingin yang turun dari lereng Semeru. Limpasan air lahar ini dikhawatirkan membahayakan di pemukiman sekitar apabila tanggul tidak diperkuat. Tentu perkuatan tanggul ini membutuhkan waktu yang relatif cukup lama, tidak hanya dalam 1-2 hari, tapi kami berharap dalam proses penguatan tanggul ini mudah-mudahan cuaca di Kabupaten Lumajang khususnya di lereng Semeru kondusif. Kemudian berkaitan dengan kegiatan yang lain masih terus diupayakan jajaran TNI, Polri, relawan, ASN, semua tokoh masyarakat dan para pemuda aktif membantu masyarakat untuk mengevakuasi barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan dan digunakan dari rumah yang kemarin terdampak. Baik, Pak Agus, berarti saya konfirmasi lagi, berarti dari 645 pengungsi saat ini menjadi 477 pengungsi ya. Berarti sisanya sudah kembali ke rumah mereka dan masih ada di dua lokasi ini ya. Di dua lokasi, betul. Betul, kondisi mereka saat ini seperti apa? Apa yang mereka butuhkan? Ya, sebagaimana di tempat pengungsian, tentu untuk kebutuhan dasar pengungsian sudah dilayani dengan baik, kebutuhan makan, obat-obatan, kemudian kebutuhan untuk bermalam, itu tentu menjadi kebutuhan dasar selama di pengungsian, sampai dengan hari ini terus bisa dicukupi. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, sementara ini masih kami kumpulkan, kami kami simpan di gudang logistik, dan nanti akan kami berikan ketika mereka sebagian besar yang bisa kembali ke rumah hunian tetap yang sudah dibangunkan pemerintah pusat di tahun 2021 yang lalu bisa ditempati. Nanti logistik bantuan akan kami serahkan ke mereka ketika sudah kembali ke rumah huntap yang berada di Desa Sumbermojor, Kecamatan Candipuro. Dan untuk kebutuhan Pak Agus, kemudian ini kita juga punya visual udara begitu tampak bagaimana dampak dari erupsi Gunung Semeru ini yang saat ini kami tayangkan begitu. Ini sudah ada datanya tidak, Pak Agus? Berapa jumlah rumah yang rusak dan kemungkinan besar tidak akan bisa ditinggali lagi oleh warga? Ya, perlu kami sampaikan kepada seluruh penonton setia Kompas Petang bahwa area tersebut sebagian besar adalah dampak erupsi 4 Desember 2020. Kemudian bangunan-bangunan yang nampak itu tidak seluruhnya kemarin adalah bangunan utuh. Ya, kita tahu bersama bahwa Semeru
hampir tiap tahun, mulai tahun 2020, Desember 2020, kemudian berulang lagi 4 Desember 2021, kemudian di tahun 2022 juga terus berulang setiap tahun di bulan Desember. Di tahun ini lebih awal 19 November. Jadi visualisasi yang nampak itu adalah tidak seluruhnya bangunan hunian. Oke. Lagi tidak seluruhnya bangunan hunian. Banyak bangunan-bangunan itu kemarin terdampak di 2020, kemudian warga yang terdampak 2020 sejumlah hampir 1.900 kepala keluarga sudah dibangunkan rumah hunian tetap oleh pemerintah pusat bertempat di Desa Sumber Mujur. Nah, kemarin begitu hunian tetap tahun 2021 tidak ditempati, sebagian warga masih bisa berkebun, bekerja di ladang yang di lokasi yang sekarang terjadi erupsi ini. Jadi rumah-rumah itu adalah rumah-rumah yang bukan hunian, tapi segera berteduh ketika mereka bekerja di ladang. Baik, berarti memang warga yang terdampak ini sebenarnya sudah memiliki atau sudah dialokasikan untuk tinggal di rumah hunian tetap ya, yang sudah disediakan ya Pak Agus ya? Betul ya, sebagian besar ya mereka adalah penghuni hunian tetap. Sebagian kecil yang 2020 dan sampai dengan 2024 kemarin ya tidak terdampak erupsi Semeru. Di catatan kami ada 22 kepala keluarga, 22 rumah yang benar-benar baru terdampak di erupsi yang 19 November kemarin. Baik, Pak Agus, tadi ada penguatan tanggul. Ini tentu jangka pendek begitu, tapi untuk jangka panjangnya sendiri harapan dari pemerintah kabupaten sendiri seperti apa sehingga ketika ada banjir lahar dingin atau lahar hujan ini tidak terdampak parah begitu kepada warga? Ya, tentu ini membutuhkan effort yang besar ya, yang luar biasa, karena endapan material kiriman erupsi 4 Desember 2020 yang lalu itu belum tersentuh. Ya, belum tersentuh. Kemudian setiap tahun ada aliran-aliran lahar tambahan material lagi. Per 19 kemarin itu kondisi aliran lahar itu sudah sejajar dengan tanggul. Tanggul Sumbersari atau kalau warga sekitar mengenalnya dengan Tanggul Soeharto. Karena dibangun dulu pada zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto. Masyarakat mengenal Tanggul Soeharto. Kondisi aliran lahar Curah Koboan itu sekarang sudah setara dengan tanggul. Artinya memang butuh effort yang luar biasa untuk melakukan penguatan tanggul dan peninggian tanggul yang ada. Kemudian pengambilan material yang berada di aliran Curah Koboan atau semua aliran lahar dari puncak Semeru ke aliran-aliran di bawahnya. Oke, dan ini sudah dilakukan dan juga sudah direkomendasikan ya kepada pemerintahan pusat sehingga memang ini juga turun tangan untuk membantu perluasan, penguatan dan juga peninggian tanggul ini ya? Betul, melalui Kementerian PU, unit yang ada di bawah yaitu BPWS. Baik, terima kasih Pak Agus, Sekretaris ataupun Sekda dari Kabupaten Lumajang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kami berharap semua pengungsi di sana sehat selalu ya Pak Agus. Amin, amin. Terima kasih. Mohon doanya upaya yang kami lakukan bisa segera selesai sehingga tidak ada perpanjangan tanggap darurat sehingga kehidupan bisa normal kembali. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih.